Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa usolli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali membaca suatu risalah karya Al-Imam Al-Alamah Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kita masih pada pasal tentang masalah salam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Aqil. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, kata beliau berkaitan dengan masalah penambahan salam, ya. Kata beliau wa ziyadatu al-ma'mur biha al-mustahabbah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ziyadah dan tambahan al-ma'mur yang diperintahkan biha dengannya itu adalah yang al-mustahabbah ini yang disukai, yaitu dengan menambah warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah dan berkah-berkahnya, ya. Yang dimaksud dengan ucapan beliau di sini wa ziyadatul ma'mur biha al-mustahabbah wa rahmatullahi wabarakatuh, dalam masalah salam, ya, memulai baik ketika memulai salam ataupun ketika menjawab salam, maka dia disukai untuk menambah setelah mengucapkan assalamualaikum ditambah dengan warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi hukum dari menambah ucapan warahmatullahi wabarakatuh ini bukan wajib. Kenapa demikian? Dikarenakan ada suatu riwayat, ya, dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, katanya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala assalamu alaikum. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi assalam. Maka beliau menjawab kepadanya salam. Tsumma jalasa, kemudian dia duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asyrun, 10. Tsumma jaa akhar, kemudian datang, ya, orang yang lain. Faqala assalamu alaikum warahmatullah. Ya, seorang orang yang kedua datang lalu dia berkata assalamu alaikum warahmatullah. Farada alaihi, kemudian dijawab atas salamnya itu fajalasa, terus orang yang kedua ini duduk. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ishruna, 20. Tsumma jaa akharu, kemudian datang laki-laki yang ketiga, ya. Laki-laki lain yang ketiga dia datang, faqala, orang ini mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini yang ketiga ini menjawab, memulai salam dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farada alaihi, kemudian dijawablah salam itu fajalasa, lalu orang tersebut duduk. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salasuna, 30, ya. Hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Tirmizi. Istinbat dari hadis ini, kenapa disebut tadi dikatakan bahwa tambahan warahmatullahi wabarakatuh itu bukan wajib, ya, berdasarkan hadis ini dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mengingkari salam yang pertama. Orang yang pertama dia cuma salam doang, assalamualaikum. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, kalaulah tambahan warahmatullahi wabarakatuh itu adalah wajib, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengingatkannya ketika itu juga. Karena tidak ada alasan yang namanya penundaan. Sehingga bukan tidak ada alasan. Karena tidak ada tidak ada keperluan untuk
tidak menjelaskan sesuatu yang sifatnya memang wajib. Ya, sehingga ketika orang pertama hanya sekadar mengucapkan assalamualaikum, maka ini sudah cukup. Ya, maka ini sudah cukup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan dari hadis ini juga kita melihat bahwa yang namanya salam itu memiliki tingkatan, dilihat berdasarkan pahalanya. Orang yang dia mengucapkan salam ataupun menjawab salam hanya sekadar dengan assalamualaikum, ya, dengan menjawabnya dengan waalaikumsalam misalnya, maka itu hanyalah 10 saja. Kemudian ketika ditambah dengan warahmatullah, maka menjadi 20, wabarakatuh menjadi 30, ya. Qala mu'alif al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala berkata, wala yustahabbu az-ziyadatu ala dzalika, dan tidak disukai, ya, tambahan atas hal itu. Yang dimaksud dengan perkataan beliau tidak disukai tambahan atas hal itu karena yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya salam berakhir sampai barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan barokah, ya. Dan Imam Ahmad ditanya tentang masalah kesempurnaan salam, maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wabarakatuh, sempurna, ya, sempurna. Jadi cukup mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini sudah sempurna. Ditambah dengan kata yang lain setelah kata wabarakatuh, ditambah lagi misalnya seperti itu, maka kata Imam Ibnu Aqil la yustahab, tidak disukai. Ya, karena yang namanya salam itu sampai dengan barokah. Ada yang menambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Atau tambahan wa maghfiratuh wa ridwanuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tambahan ini itu ada tambahan yang lemah. Ya, tambahan yang lemah. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Lalu kata Al-Imam Ibnu Aqil, beliau rahimahullah mengatakan wa yustahabu wa rahmatullah liyatruka lil mujibi az-ziyadatal ma'mura biha. Wa yustahabu, dan disukai, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, untuk meninggalkan bagi yang menjawab tambahan yang diperintahkan dengannya. Wahia qaulu wa barakatuhu bi ahsani minha aw raddiha, dan itu adalah ucapan wa barakatuh dengan yang lebih baik darinya atau mengembalikannya. Maksud dari perkataan beliau rahimahullah ta'ala ini bahwa yang memulai salam dia membatasi pada ucapan salamun alaikum warahmatullah. Saya sudah menyampaikannya di pertemuan sebelumnya, yang diambil, pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, salam untuk orang yang masih hidup itu menggunakan nakirah, salamun alaikum. Tapi kalau salam, ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia, seperti kita datang ke kuburan, maka mengucapkan dengan pakai alif lam atau ma'rifah, assalamualaikum. Kayak gitu ya, kemarin pertemuan lalu sudah dijelaskan. Ya, meskipun tidak ada masalah mau memakrifahkan atau menakirahkan, tidak ada masalah, ya, boleh. Ala kulli hal, pembahasan kita yang dimaksud dari perkataan beliau wa yustahabu wa rahmatullah liyatruka lil mujibi az-ziyadah al-ma'mura biha, yang memulai salam, ya, disukai bagi orang yang memulai salam bahwa dia membatasi dengan ucapan salamun alaikum warahmatullah. Ya. Dan bagi yang menjawab, dianjurkan, ya, menambah dengan ucapan wa barakatuh, ya. Ditambah dengan ucapan wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa demikian?
Alasannya karena di firman Allah Ta'ala berfirman bi ahsana minha, dengan yang lebih baik darinya. Jadi membalas salam dengan yang lebih baik darinya. Jika ada teman kita mengatakan salamun alaikum warahmatullah, maka kita jawab ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan dengan lebih baik seperti itu ya. Dan ini juga dikatakan merupakan pendapat sebagian ashabuna. Maksudnya ashabuna itu pendapat para ulama dalam mazhab Hambali rahimahumullah ta'ala. Dalam kitab Al-Iqna dan Al-Ghayah, salam disebut sempurna adalah ketika menyebut rahmat dan berkah dalam memulai salam. Ini yang paling sempurna. Begitu pula dengan jawabannya. Dalam Al-Iqna dan Ghayatul Muntaha yang disebutkan demikian. Jadi ada orang yang mau mengucapkan salam, dia memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memulai dengan keselamatan, dengan rahmat dan berkah, maka ini adalah salam yang paling sempurna. Begitu pula dalam menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa demikian? Dikarenakan hadis yang pernah disebutkan ya, hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang telah lalu, ya, yang di dalamnya datang seorang laki-laki yang dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, lalu dia duduk, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang ini 30, artinya dia mendapatkan pahala 30. Ya. Bagaimana kalau ternyata ada kawan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, terus kita menjawabnya Waalaikumsalam, atau kita jawabnya cuma sekadar Waalaikum. Gimana, boleh enggak? Jawabannya cukup, boleh, ya. Itu sudah mencukupkan begitu. Ya. Jawabannya sudah cukup, mau menyebut Waalaikum ataupun Waalaikumsalam. Ya, dan ini disebutkan dalam Al-Ghayah dan juga disebutkan di sini zahir dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dikarenakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW keluar kepada Ubay bin Ka'ab. Terus dia lagi sholat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ubay." Maka dia menoleh tapi tidak menjawabnya. Dan Ubay sholat, lalu meringankan sholat, kemudian dia berpaling kepada Rasulullah SAW. Maka Ubay mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, wa alaika. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sehingga sekiranya jawaban itu adalah harus lengkap, ya, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan contohnya, akan memberikan jawabannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab hanya sekadar wa alaika, itu artinya adalah sudah mencukupi. Ya, dibatasi hanya sekadar wa alaika saja itu sudah mencukupi, sebagaimana jawaban salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberi salam. Ya, ketika Ubay bin Ka'ab memberikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi saya pengen sempurna jawab salamnya, ya nggak apa-apa, silahkan. Sebagaimana zahir yang disebutkan dalam kitab Al-Iqna, ya, disebutkan kalau di kitab Al-Iqna itu mengucapkan wa alaika saja itu la yakfi katanya, nggak cukup. Kenapa? Li'annahu, dikarenakan yang wajib itu adalah menyamakan jawaban sebagaimana orang yang memberikan salam. Jadi kalau menurut di Al-Iqna, ketika ada teman kita mengatakan Assalamualaikum, maka kita minimalnya jawabnya adalah sama seperti dia, Waalaikumsalam. Seperti itu.
Ketika teman kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Sehingga ketika mengatakan wa'alaika saja, menurut di kitab Al-Iqna itu enggak cukup, ya begitu. Ya, kalau ingin lebih sempurna, maka ditambah dengan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini ada apa namanya? Tinggal kita mencari afdholiyahnya saja, ya. Tinggal kita mencari afdholiyahnya saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa idza sallama thumma hala bainahu wa baina man sallama alaihi syajaratun aw jidarun thumma iltaqau 'adat sunnatus salam. Ini tentang masalah orang yang ngasih salam kemudian kehalang sama tembok atau pohon. Kata beliau, kalau memberi salam kemudian menghalangi, ya, terhalang antara dia sama orang yang diberi salam, terhalang oleh pohon atau terhalang oleh dinding, terus ketemu lagi, ya. Bagaimana ini? Hukumnya adalah sunnah dalam memberi salam kembali. Kadzalika kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Demikianlah, ya, yang dilakukan atau dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, ya, wa radiya anhum, dan semoga ridha Allah atas mereka. Jadi perkataan beliau ini permasalahannya adalah seseorang yang dia memberikan salam kepada temannya, terus dia jalan. Dua orang ini jalan begitu. Ini tasawurnya. Ketemu sama temannya, assalamualaikum. Ya, gitu. Waalaikumsalam. Dijauh sama temannya. Mereka jalan berdua, ternyata mereka kehalang tembok atau kehalang pohon. Terus habis itu ketemu lagi, maka disunahkan untuk memulai salam kembali. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat dari Anas, ya, radhiyallahu anhu. Kata Anas, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatamasyuna. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berjalan. Fa idza istaqbalathum syajaratun aw akmah. Kalau mereka itu terhalang, ya, pohon ataupun terhalang oleh bukit, tafarraqu yaminan wa shimalan, terus mereka itu berpisah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ya, karena terpisah oleh pohon ataupun bukit tadi. Tsumma iltaqau min waraiha, kemudian mereka ketemu lagi, ya, dari belakangnya mereka ketemu lagi. Sallama ba'duhum ala ba'din, maka mereka, ya, sebagian mereka mereka memberi salam, ya, kepada yang lainnya. Sebagian dari mereka memberi salam kepada sebagian yang lainnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adabu Asy-Syar'iyyah, ya. Iya, di Al-Adabu Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' dan juga dalam riwayat yang lain secara mauquf disebutkan idza laqi ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi aidan. Kalau ketemu salah seorang dari kalian dengan saudaranya, maka hendaklah dia memberi salam. Lalu kalau misalnya ada yang menghalangi antara keduanya, baik yang menghalanginya adalah pohon ataupun dinding ataupun batu, kemudian mereka bertemu lagi, maka hendaklah memberi salam, ya, seperti itu. Hadisnya dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Qala Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan berikutnya adalah tentang masalah salam, memberi salam kepada wanita. Gimana ini? Ini Masya Allah beliau merinci, ya, beliau memerincinya. Kata Imam Ibnu Aqil, wa yukrahus salamu ala syawabin nisa, dan dimakruhkan memberikan salam kepada syawabin nisa, para wanita yang masih
muda jelita begitu. Fa inna dzalika yajlubu jawabahunna wa sama'a aswatihinna. Apa kok makruh? Karena sesungguhnya jawaban mereka itu, jawaban para wanita yang muda itu, ya. Maaf, saya ulang. Karena dalam memberikan salam kepada para wanita muda itu akan mendatangkan jawaban dari mereka. Dan kita akan mendengarkan suara-suara mereka. Wa asahu yajlubu al-fitnah. Dan hal itu bisa saja mendatangkan fitnah. Lalu kata Ibnu Aqil lagi, wa kamin sautin jarra hawan wa ishqan. Dan berapa banyak dari suara yang timbul itu bisa menarik hawa nafsu dan juga ishqan, rasa rindu atau rasa kangen, pengen denger lagi. Wah, suaranya merdu nih, ya. Seperti itu. Walaba, kemudian ini tentang masalah yang wanita syawabin nisa, wanita yang masih muda jelita seperti itu ya. Lalu kata beliau lagi, wala ba'sa bisalami ala ajaizi wal barizat. Yang kedua itu memberi salam kepada wanita-wanita yang sudah al-ajaiz, wanita-wanita yang sudah tua renta, yang sudah lemah. Dan juga al-barizat. Al-barizat itu wanita-wanita yang dia keluar dalam rangka memang ada keperluan. Kalaulah dia tidak keluar, keperluannya itu tidak akan tercapai. Itu yang dimaksud dengan al-barizat. Ya. Nah, kenapa kok wala ba'sa boleh memberi salam kepada al-ajaiz sama al-barizat ini? Kata Ibnu Aqil, li'adamil fitnah bi aswatihinna. Karena tidak ada fitnah dengan suara-suara mereka. Beda dengan Ashbah bin Nisa tadi, ya, beda dengan yang Syawab bin Nisa tadi, wanita-wanita muda lagi jelita, ya. Lalu alasan yang kedua, kenapa tidak masalah memberikan salam kepada wanita tua dan wanita-wanita yang mereka butuh keluar itu karena memang ada suatu kebutuhan untuk tampil keluar begitu, karena memang ada kebutuhan seperti itu. Alasan yang kedua adalah wali'an al-barzata tahtaju ila salami 'alaiha wa raddis salamiha. Karena sesungguhnya wanita yang tadi, yang dia itu al-barizat, ya. Wanita yang al-barizat tadi itu membutuhkan kepadanya salam dan juga menjawab salam. Nanti kita akan jelaskan siapa ini maksudnya al-barizat ini, contoh-contohnya. Lalu kata Imam Ibnu Aqil, walil hajati ta'thirun bidzalika. Dan untuk kebutuhan, ya, ada pengaruh hal tersebut. Di jawazin nadhari ila wajhil mar'ati li syahidi liyahfadul hilyah fayuqimas syahadah. Kenapa? Karena boleh memandang kepada wanita, ya, bagi saksi-saksi untuk menghafal ciri-ciri, ya, dalam menegakkan kesaksian. Ini kebutuhan, karena adanya apa? Kebutuhan. Itu termasuk dari al-barizat. Wa kadzalika as-sa'iqu wal mughazilu. Begitu pula dengan para wanita yang mereka jual sebagai seorang penjual, ya, ataupun sebagai pemintal. Nah, zaman dulu kan profesinya begitu, ya. Mintal benang, jadi kain dan seterusnya. Maka ini termasuk orang-orang yang al-barizat. Ya, dia keluar karena ada kebutuhan. Ya. Maksudnya kebutuhan yang tidak bisa tercapai ketika dia berada dalam rumah begitu. Wa kullu man tu'amilu nisa min arbabi tajaizi wa sana'i. Dan setiap orang yang diperlakukan, ya, sama halnya dengan para wanita ini, ya, baik dari para wanita yang mereka berdagang ataupun para wanita yang mereka membuat kerajinan sepertinya, wallahu a'lam bishawab. Nah, dari perkataan Imam Ibnu Aqil ini ada beberapa permasalahan.
Setidaknya ada 3. Ya. Yang pertama, nah kita bicara tentang salamnya laki-laki kepada wanita asing. Ya kan, berarti salamnya laki-laki ya kepada wanita ajnabiyah, wanita asing. Maksudnya bukan mahramnya. Yang pertama, kalau salamnya itu kepada wanita-wanita yang masih muda, ya, hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya makruh. Ingat, kita lagi bicaranya wanita yang ajnabiyah ya. Kalau dia adalah istri-istri kita atau adik-adik kita, ini nggak ada masalah ya. Mahram kita tidak ada masalah. Tapi ini wanita-wanita muda yang bukan mahram kita. Kenapa demikian? Karena tadi ya, suaranya wanita itu dikhawatirkan bisa mendatangkan fitnah. Laki-laki kalau dia sudah terkena fitnah wanita, ya, saya ulang, laki-laki dia bisa saja terkena fitnah wanita dikarenakan dia mendengar suara. Jadi dia mendengar suaranya. Bisa saja seorang laki-laki itu dia menghancurkan benteng-benteng yang kokoh, tapi dengan sekali salam, waalaikumsalam akhi, dari seorang wanita muda yang cantik, hati dia bisa gugur. Ya, hati dia bisa roboh. Ya, seperti itu. Dan Shalih berkata, Shalih di sini rahimahullah taala anaknya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya beberapa anak yang meneruskan ilmu beliau, di antaranya adalah Abdullah dan Shalih. Shalih bilang kepada bapaknya, kepada Imam Ahmad, kata Shalih, aku bertanya kepada ayahku, kata Shalih nanya begini, apakah boleh memberi salam kepada wanita? Kata Shalih. Lalu ayahnya, yakni Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, kata Imam Ahmad, kalau wanita itu adalah wanita yang tua, maka tidak mengapa. Dan kalau itu adalah wanita muda, maka jangan memulai. Ini jangan memulai memberi salam. Jadi, kenapa nggak boleh memulai salam tadi? Karena kalau kita udah ngasih salam, itu akan condongnya, kecenderungannya orang itu akan menjawab. Ketika dijawab oleh wanita yang muda, jelita, itu bisa saja mendatangkan fitnah. Ya, sehingga kalau ada laki-laki yang ngasih salam kepada wanita yang muda, jelita, bukan mahramnya, ya, lebih baik si wanita ini dia tidak menjawabnya begitu. Tujuannya adalah untuk menolak mudarat, ya, untuk menolak mudarat. Dan lagi pula orang tersebut ya tidak disyariatkan baginya untuk menjawab, memberi ataupun menjawab salam, ya. Baik, itu dari laki-laki ke perempuan. Nah, sekarang dibalik. Kalau wanita muda ngasih salam kepada laki-laki. Ya, wanita muda ngasih salam kepada laki-laki. Gimana ini? Maka disebutkan dalam Al-Iqna, ya, tidak ada masalah begitu. Cuman kalau di Al-Furu disebutkan tidak perlu menjawabnya karena dalam rangka untuk menolak mudarat. Sama-sama kena fitnah gitu maksudnya. Ya, sama-sama kena fitnah. Si wanitanya mengucapkan salam, si laki-lakinya meskipun dia tidak menjawab, dia dengar. Dia dengar suara si wanita tadi yang merdu, yang terngiang-ngiang di telinga, ya, dan seterusnya. Cuma sekadar suaranya aja. Baik, itu yang pertama. Permasalahan berikutnya yang kedua adalah salam kepada wanita-wanita yang tua. Ya. Wanita-wanita tua, dan tentu kalau sudah tua udah nggak cantik gitu ya. Saya rasa kita sepakat untuk masalah ini. Kata Syela ba'sa, enggak masalah ya salam kepada wanita-wanita yang tua, ya. Kalau ternyata wanita tua ini memang sudah enggak cantik.
Seperti itu, tidak ada masalah. Kenapa? Kekhawatirannya hilang tadi. Nggak bakal terkena fitnah begitu ya. Nggak bakal terkena fitnah insya Allah ta'ala. Terus yang ketiga, berkaitan dengan tidak masalah yang memberi salam kepada wanita-wanita al-barizat tadi. Yaitu wanita-wanita yang tampil, yang dia keluar untuk suatu kebutuhan. Ya. Dan dia wanita ini dia tidak dipingit, tidak di dalam rumah. Dia keluar ya ada keperluan, maka ditegaskan dalam al-insaf maupun dalam al-iqna dan juga di mana ini asy-syarh ya. Asy-syarh itu maksudnya suatu kitab Syarhul Kabir kayak Imam Abu Umar Al-Maqdisi rahimahullah taala. Maka itu tidak masalah. Diterangkan dalam Al-Mutli ya bahwa mereka adalah para wanita yang separuh baya yang tidak berhijab dengan hijabnya wanita-wanita muda. Ya. Karena biasanya kalau wanita-wanita yang sudah separuh baya, dia punya kebutuhan. Ya, untuk kebutuhan menambah hariannya, kebutuhan untuk kehidupan dia sendiri, apalagi kalau ternyata dia janda, maka dia butuh untuk keluar, untuk menghidupi dirinya, begitu. Beda dengan wanita-wanita yang muda belia, wanita-wanita yang muda jelita, dan seterusnya. Tentang kebolehan salam kepada wanita tua dan al-barizat ini, itu dalilnya adalah hadis Ummu Hani, ya, radhiyallahu anha. Dia berkata, kata Ummu Hani, aku pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun penaklukan, maksudnya penaklukan kota Mekah. Lalu aku mendapati beliau sedang mandi dan Fatimah putrinya menutupi beliau. Kata Ummu Hani, ya aku memberi salam kepada beliau. Lalu beliau berkata, siapa ini? Maka dijawab, aku adalah Ummu Hani binti Abi Thalib. Lalu beliau bersabda, marhaban bi Ummi Hani. Selamat datang wahai Ummu Hani, ya. Ini menunjukkan Ummu Hani ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW juga menjawab salam dari Ummu Hani, ya. Dan kebutuhan wanita yang berinteraksi dengan wanita al-barizat ini juga ada kebutuhan, ya. Ada kebutuhan seperti halnya seorang hakim misalnya yang dia perlu memandang wajah wanita ketika si wanita ini menjadi saksi, ya. Ataupun ketika kita ingin membeli perhiasan misalnya, sedangkan si penjual adalah seorang wanita. Begitu pula dengan seorang wanita yang dia memintal kapas. Zaman sekarang ya yang jualan lah, jualan pakaian dan seterusnya dan semisalnya. Ya, maka orang-orang ini ya para wanita dari pemilik perdagangan dan juga kerajinan, mereka tidak ada masalah untuk memberi salam kepada mereka, ya. Tentunya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, meskipun la basa bihi, tidak masalah dengan hal tersebut, yang paling baik tentu kita tetap menjaga diri ya agar tidak terlepas dari fitnah, terlebih di zaman kita sekarang ini, ya. Kalau bisa sekadar mengucapkan salam kemudian kita bicara seperlunya, selesai ya. Kadang antara penjual sama pembelinya juga ketika sudah sama-sama nyaman, wah ini repot, ya. Ini repot. Kemudian Imam Ibnu Aqil rahimahullah taala berkata, wala basa bisalami ala sibyan. Enggak masalah, tidak mengapa memberi salam kepada al-sibyan, anak-anak.
Tujuannya apa? Ta'liman lahum lil adab. Untuk mengajarkan mereka ya kepada adab, wa tahbiban lil husnil khuluq, dan untuk menanamkan kecintaan kebaikan akhlak, wa tadriban ala husnil ma'asyarah, dan juga untuk melatih atas kebaikan pergaulan. Jadi boleh memberikan salam kepada anak-anak untuk apa? Pertama ta'liman, yang kedua tahbiban, yang ketiga adalah tadriban. Ya, ta'liman dalam rangka untuk mengajarkan kepada mereka, tahbiban dalam rangka untuk menanamkan rasa cinta, wa tadriban dalam rangka untuk melatih mereka. Ya, ini disebutkan tidak ada masalah. Begitu pula hal ini disampaikan dalam kitab Al-Iqna dan juga Al-Ghayah. Ya. Dalilnya adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, katanya annahu kana yamshi ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa marra bisibyanin fasallama alaihim. Bahwa Anas berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melewati anak-anak, beliau memberikan salam kepada mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, ya. Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah berkata, wa yastahabbu salam 'indal insiraf. Wa yustahabbu salam 'indal insiraf, dan disukai salam ketika berpaling, ketika pergi. Ya, ketemu salam, kemudian ketika selesai urusan balik lagi, begitu berpaling masing-masing, disukai untuk memberikan salam. Kama yustahabbu 'inda dukhuli, sebagaimana disukai memberi salam ketika masuk, ya, atau ketika bertemu. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza intaha ahadukum ila majlisi falyusallim, fa idza arada an yaquma falyusallim, falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirah." Kalau sampai salah satu dari kalian datang ke majelis, maka hendaklah dia memberi salam. Kalau dia mau berdiri, dia ngasih salam. Dan tidaklah yang pertama lebih berhak dari yang terakhir. Riwayat Imam Ahmad. Ya. Alasannya apa gitu? Kok datang memberi salam, kemudian mau berdiri juga ngasih salam, berpaling juga memberi salam. Disebutkan bahwa salam yang pertama itu adalah apa sebutannya? Salam yang pertama itu adalah kabar tentang ya keselamatan mereka dari kejahatan ketika hadir, ya, dari kejahatan ketika hadir. Dan yang kedua, ketika mereka berpaling, ini adalah kabar tentang keselamatan dari kejahatan ketika tidak hadir. Dan tidaklah keselamatan ketika hadir lebih utama dari keselamatan ketika tidak hadir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, disebutkannya seperti itu. Ya, jadi menolak menolak kejahatan atau menolak kejelekan yang ada dengan saling memberikan salam ketika bertemu ataupun ketika berpisah. Berikutnya Imam Ibnu Aqil mengatakan wadukhulu asyaddu istihbaban, dan ketika masuk yaitu lebih asyaddu, lebih kuat, artinya lebih disukai dalam mengucapkan salam, ya. Jadi mengucapkan salam ketika masuk itu adalah sangat dianjurkan, dikarenakan adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kamu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ini selesai pasal tentang salam. Berikutnya Imam Ibnu Aqil mengatakan faslun. Pasal, udah gitu doang. Pasal aja, ini pasal apa? Ya, maka yang dimaksud dengan setelah ini adalah faslun fil musafahati wal mu'anaqah. Pasal tentang berjabat tangan dan berpelukan.
Musafahah berjabat tangan yaitu disebutkan diambil dari kata as-saf yaitu menempelkan telapak tangan dengan telapak tangan yang lain dan menghadapkan wajah kepada wajah yang lain. Dan disebutkan di Al-Qamus mengambil dengan tangan. Adapun al-mu'anaqah berpelukan dari kata al-inaq maksudnya adalah berpelukan erat. Dikatakan anaqa kalau seseorang meletakkan kedua tangannya di atas lehernya dan memeluk ke dirinya sendiri, ya. Lalu kata Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah beliau mengatakan wal musafahatu mustahabbatun baina rajulaini. Jabat tangan ya disukai, dianjurkan di antara dua laki-laki, ya. Ini berjabat tangan adalah dianjurkan atau disunahkan antara dua orang laki-laki. Ada Atsar, ya. Qatadah bilang kepada Anas, kata Qatadah, apakah berjabat tangan itu ada dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab oleh Anas bin Malik, iya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim ketemu, kemudian mereka berdua saling berjabat tangan, melainkan bakalan dihapus dosa-dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Terus Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang berjabat tangan, apa hikmahnya? Maka disebut oleh Al-Hasan, dia bilang hal itu bisa menambah kasih sayang, ya seperti itu. Nah, berikutnya mana nih yang lebih baik ketika kita sudah bersalaman sama teman kita nih? Yang kita udah salaman sama teman kita, begitu langsung kita lepas atau gimana? Maka disebutkan, disunahkan atau dianjurkan untuk tidak melepas tangan dari tangan orang yang berjabat tangan sampai teman kita lah yang melepasnya. Ya, seperti itu. Sampai teman kita yang melepasnya. Alasannya karena kalau kita langsung melepasnya, disebutkan itu merupakan sikap berpaling, ya, kecuali memang kalau ada keperluan, ya, seperti gatal misalnya atau yang lainnya. Jadi yang lepasin tangan itu bukan kita, tapi biarin orang lain gitu maksudnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah taala, wala tajuzu musafahatu nisa'i asyawab. Wala tajuzu, ya, tidak boleh berjabat tangan, ya, kepada wanita-wanita yang asyawab, masih muda jelita begitu. Li'anna dzalika yusiru syahwah, karena sungguhnya bisa membangkitkan syahwat. Dalam masalah ini, yang pertama, berjabat tangan dengan wanita ajnabiyah, maka enggak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh bagi laki-laki berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Karena itu bisa menimbulkan atau membangkitkan syahwat. Hal ini berdasarkan hadis dari Ma'qil bin Yasar. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yuta'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Sesungguhnya ditusuknya kepala, ya, anna yuta'ana, ya. Sesungguhnya ditusuknya kepala seorang laki-laki dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Ya. Ini kalau berjabat tangan dengan wanita yang muda, ya, wanita muda jelita cantik seperti itu. Suaranya fitnah buat laki-laki, begitu pula dengan tangannya fitnah buat laki-laki. Ya. Maka alangkah baiknya
bagi perempuan, ya, terkhususnya di zaman kita, tidak perlu menampakkan diri di media sosial, baik itu suara ataupun jari-jarinya yang lentik. Tuh laki-laki bisa terfitnah dengan kayak begituan. Bisa terfitnah dengan yang seperti itu. Ya, cuma ketemu jarinya doang, si laki-laki dia akan berkata-kata yang lain, ya bagus, tangannya bagus, ya bersih dan seterusnya, terawat dan seterusnya, itu akan terfitnah laki-laki itu. Kemudian yang kedua, berjabat tangan dengan wanita yang tua renta, udah keriput, jelek gitu ya. Maka di sini ada dua pendapat, berjabat tangan dengan wanita yang sudah tua, sudah sepuh, tua, dia udah nggak ada syahwat begitulah, ya. Ada yang mengatakan boleh berjabat tangan dengan wanita tua itu. Kenapa? Karena yang pertama nggak ada larangan, dan yang kedua kekhawatiran terjatuh ke dalam fitnah itu hilang, udah nggak ada gitu maksudnya. Ya. Cuman pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam hukumnya sama, yaitu tetap nggak boleh, tetap haram. Kenapa demikian? Dikarenakan keumuman hadis Ma'qil tadi, yang ditusuknya seorang laki-laki pakai jarum ya dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Maka mau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mau wanita itu wanita yang masih muda ataupun yang udah sepuh sama aja. Dan ada riwayat Imam Ahmad ditanya rahimahullah taala, beliau ditanya tentang laki-laki berjabat tangan dengan wanita tua yang sudah enggak haid, yang sudah menopause. Imam Ahmad menjawab, enggak boleh. Ya, dan beliau mempertegas hal itu dengan sangat keras. Gitu, ya. Kenapa enggak boleh? Karena tadi keumuman dari hadis Ma'qil. Wallahu a'lam bishawab. Tentu pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang insya Allah lebih menenangkan hati, ya. Berikutnya Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah taala mengatakan wala basa bil mu'anaqah, dan tidak masalah berpelukan. Maksudnya bagi orang yang datang dari bepergian, ada orang dia safar ketemu temannya, ya, atau dia habis keluar dari mana begitu kemudian ketemu dengan saudaranya, maka tidak ada masalah ketika ketemu berpelukan, ya. Dan ini adalah pendapat dari Al-Qadi dan juga di Al-Ghayah, ya, serta dipilih oleh Imam Ahmad dalam riwayat Ibnu Hani. Dalilnya adalah berdasarkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkatakan, kata Abu Dzar, "Malaqitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qattu illa safahani." Tidaklah aku ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali aku berjabat tangan dengan beliau. Ya, kebalik, kecuali beliau berjabat tangan denganku. Wa ba'atha ilayya dzata yaumin wa lam akun fi ahlihi falamma jitu ukhbirtu annahu arsalali. Maka ketika aku datang memberitahu, ya, bahwa beliau mengutus orang untukku, wa huwa ala fa'ataituhu wa huwa ala saririhi fatazamani fakana tilka ajwada wa ajwaduh. Lalu aku datang menemui beliau dan beliau berada di tempat tidurnya, lalu beliau memelukku dan itulah yang paling baik dan terbaik. Masya Allah. Dipeluk oleh manusia yang mulia, yang dicintai oleh manusia kebanyakan. Masya Allah. Ya. Dan Ibnu Abi Musa merojihkan atau menguatkan berpelukan ini, kata Ibnu Abi Musa, itu ada pembatasannya, yaitu kepada orang yang datang dari bepergian atau safar. Batasannya cuma itu aja. Dan Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah berpelukan ini, dan juga tentang masalah berdiri dalam rangka untuk menyambut teman yang datang.
Ya. Kata Imam Ahmad, orang yang datang dari bepergian, dari safar, maka aku tidak mengetahui ada masalah tentang hal itu. Artinya boleh. Ya. Kalau itu dilakukan atas dasar agama, dia mencintainya karena Allah, maka aku harap demikian. Yang dia lakukan adalah karena Allah dan atas dasar agama. Sebagaimana dalam hadis Ja'far anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itanaqahu wa qabbalahu baina ainaihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk Ja'far dan mencium Ja'far di antara kedua matanya. Ya, di antara kedua matanya. Berarti mana? Pelipis apa-apa, ya. Begitu pula berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqaw tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaqu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka ketemu, mereka jabat tangan, dan kalau mereka datang dari safar atau bepergian, mereka berpelukan, ya. Kemudian Imam Ibnu Aqil mengatakan wa taqbilir ra'si wal yad. Boleh mencium kepala dan tangan. Liman yakunu min ahli dini awil ilmi aw kibaris sini fil Islam. Kebolehan mencium kepala dan tangan ini untuk siapa? Bagi orang yang memiliki keutamaan dari segi agama, ilmu, ya, ataupun usia dalam Islam. Ini tentang berikutnya tentang masalah mencium kepala, ya, mencium kepala dan juga mencium tangan. Yang pertama, berkaitan dengan masalah ini, mencium kepala dan tangan kalau dilakukan atas dasar ta'zim, pengagungan ataupun penghormatan, dan dalam rangka untuk penghargaan, ya, maka tidak masalah. Ya, maka tidak ada masalah. Dengan syarat aman dari syahwat. Ya. Mencium tangan, ya, disebutkan oleh Abu Ajibah, dia meriwayatkan bahwa Umar mencium tangan, maka Tamim bin Salamah mengatakan mencium tangan adalah dianjurkan. Al-Muruzi, muridnya Imam Ahmad, dia berkata kepada Imam Ahmad, kata dia, aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang mencium tangan. Lalu Imam Ahmad mengatakan, jika itu dilakukan atas dasar agama, maka tidak masalah. Baik, jadi yang pertama, mencium tangan adalah atas dasar pengagungan, penghormatan, dan penghargaan karena dia adalah orang ahli ilmu, dia orang ahli agama, dia orang yang memiliki keutamaan dalam usia, mungkin dia orang tua kita atau orang yang kita tuakan, ya, seperti itu. Maka tidak ada masalah mencium kepala ataupun tangan mereka, ya, guru kita, ya, dan yang lainnya, orang tua kita, paman, dan seterusnya. Yang kedua, kalau mencium tangan atau mencium kepala itu tujuannya untuk kepentingan dunia. Ya, bahasa gampangannya, mencium tangan, ya, dalam rangka untuk, bahasa sekarang itu, menjilat orang tersebut. Nah, maksudnya menjilat ini biar disebut, biar mendapatkan kedudukan, biar mendapat harta, biar mendapatkan jabatan, seperti itu, ya. Jadi yang kedua adalah kalau mencium tangan itu, mencium tangan, mencium kepala untuk kepentingan dunia. Maka disebutkan zahir dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala itu tidak boleh, ya, kecuali kalau ada rasa berat untuk menolaknya karena mungkin dia takut kepada penguasa, ya. Dia takut kalau nggak nyium tangan nanti khawatir tidak ada apa-apa begitu buat dirinya, ada mudarat begitu. Maka ini beda cerita kalau itu, maka tidak ada masalah.
Dan Imam Ibnu Muflih mengatakan bagi hukum hukum mencium tangan atau kepala untuk kepentingan dunia itu hukumnya adalah makruh, kata beliau. Hukum makruh itu lebih tepat, kata Ibnu Muflih. Ya. Terus gimana kalau ternyata ada orang yang dia memulai mengulurkan tangan kepada orang-orang biar orang-orang itu menciumnya. Langsung kita gini gitu ya. Ada biar sengaja ya. Sengaja dia menjulurkan tangannya, meletakkan tangannya agar orang-orang itu mencium tangan dia. Ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hal itu dilarang tanpa ada perselisihan. Ya. Lalu Imam Ibnu Aqil rahimahullah mengatakan wa yustahabu al-qiyamu li imamil adil. Disukai berdiri untuk imam yang adil. Wal walidaini, dan juga untuk kedua orang tua, disukai berdiri untuk imam yang adil dan disukai berdiri untuk kedua orang tua. Wa ahli din wal wara'i wal ilmi wal karimi wa nasab. Dan juga disunahkan atau disukai berdiri untuk ahli agama, ya, orang yang waro, ya, ahli dalam ilmu dan kemuliaan serta nasab. Ini tentang masalah berdiri, ya, dalam rangka menyambut, ya. Jadi masalah kita ini adalah tentang dianjurkannya atau disunahkannya berdiri untuk menyambut. Baik, bagi siapa ini? Yang pertama, boleh bagi siapa? Bagi pemimpin yang adil. Tujuannya sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan imam tersebut, kedudukan si penguasa itu. Zahir dari sekelompok ulama dari kalangan mazhab Hambali, kalau ternyata orang yang pemimpin itu tidak adil, bagaimana? Boleh nggak berdiri untuk menyambutnya? Maka tidak ada masalah. Mau adil ataupun tidak adil begitu. Alasannya, kenapa? Kok yang nggak adil juga boleh? Karena orang ini, pemimpin yang nggak adil ini, dia adalah wakil dari syariat. Dan dialah yang menjalankan pemerintahan. Zahir perkataan ini adalah berarti meskipun pemimpin itu tidak adil, tapi dia masih menegakkan syariat. Ya, dia masih menegakkan syariat. Dan yang kedua, boleh atau dianjurkan, disukai, berdiri untuk kedua orang tua. Tujuannya karena dalam rangka untuk berbakti dan penghormatan. Dan yang ketiga adalah berdiri, ya, disukai berdiri untuk ahli agama atau orang yang punya nasab atau punya ilmu atau orang yang sudah tua, ya. Dalilnya adalah berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum Ansor ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, kata Rasulullah, "Humu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk pemimpin kalian, ya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Begitu pula dalam kisahnya kisah tobatnya Ka'ab bin Malik, ya. Disebutkan di Al-Bukhari dan Muslim, di situ faqama ilaihi Talha ibn Ubaidillah yuharwilu hatta safahuhu. Maka Talha bin Ubaidillah berdiri menghampirinya dengan berlari-lari kecil hingga berjabat tangan dengan Ka'ab bin Malik. Ya, seperti itu. Lalu kata Imam Ibnu Aqil, wala yustahabu li ghairi haula, dan tidak disukai untuk selain dari mereka. Selain siapa berarti? Selain imam yang adil, kedua orang tua, dan orang yang punya ahli agama, ahli ilmu, ya, usia yang tua, ya, dan seterusnya. Orang-orang yang mulia, begitu. Bagi yang lain gimana? Wala yustahabu li ghairi haula. Enggak disukai untuk selain mereka ini. Contohnya, ya, seperti pengagungan kepada orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang ahli fasik, orang ahli bid'ah, ya, kata Imam Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala mengatakan hukumnya adalah makruh. Terus Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa berdiri dalam rangka menyambut, ya, kata beliau ada 3 bagiannya. Yang pertama, ya, berdiri
sambil tegak di sampingnya. Ya, berdiri sambil berdiri tegak di sampingnya. Maka ini terlarang. Dan Syekhul Islam bilang nggak boleh. Dalilnya adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "In yakun annakum taqumuna taf'aluna fi'la farisa war-rum yaqumuna 'ala mulukihim wa hum qu'udun fala taf'alu." Kalau kalian melakukan seperti perbuatan orang Persia dan Romawi yang berdiri di samping raja-raja mereka, sementara para rajanya duduk, maka janganlah kalian melakukannya. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, dan itu adalah perbuatannya para penguasa zalim. Kecuali kalau ada kebutuhan, maka dibolehkan. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari tentang kisah orang-orang Habasyah ketika Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Al-Mughirah membawa pedang dan mengenakan penutup kepala besi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, berdiri menghampiri seseorang ketika kedatangannya dengan cara maju beberapa langkah menghampiri orang tersebut. Maka ini boleh berdasarkan hadis Abu Sa'id tadi ya, dan juga kisah tobatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Lalu yang ketiga, berdiri untuk seseorang ketika melihatnya. Ya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, hal ini diperselisihkan. Ya. Lalu kata Syekhul Islam, yang ketiga ini berdiri untuk seseorang ketika melihatnya. Kita lagi duduk nih. Terus kita lihat, ternyata di ujung sana ada teman kita, atau ada saudara kita, atau ada paman kita, begitu ya. Atau ada orang ahli ilmu, atau siapa begitu. Terus kita berdiri. Kata Syekhul Islam menyebutkan bahwa hal itu nggak lepas dari dua perkara. Yang pertama, berdiri menyambut untuk orang yang datang dari berpergian. Maka nggak apa-apa. Dan yang kedua, berdiri ketika bertemu di pertemuan biasa begitu. Maka ini dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk meninggalkannya. Ya, ketika dalam pertemuan biasa, maka dianjurkan untuk meninggalkannya. Kenapa demikian? Karena bukan menjadi kebiasaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Ya, bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya. Ya. Bagaimana kalau berdirinya dalam rangka urusan dunia? Artinya kalau misalnya ada orang yang nggak berdiri untuk diri kita, terus kita tuh marah gitu. Ya. Kita tuh nggak suka. Saya datang kok kalian nggak berdiri. Apa ini? Kalian nggak menghormati saya. Nah, seperti itu misalnya ya. Maka ini tidak disukai, ya. Tidak disukai. Ada asar dari Muawiyah. Muawiyah masuk ke sebuah rumah. Di situ adalah Abdullah bin Amir dan Abdullah bin Zubair. Terus Abdullah bin Amir menyambut Muawiyah, sedangkan Abdullah bin Zubair nggak berdiri. Ya. Lalu Muawiyah bilang, "Ijlis, duduk. Duduklah karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falitabawa maq'aduhu minan nar." Barang siapa yang senang orang-orang berdiri tegak untuknya, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. Ya. Jadi yang dimaksud dari hadis ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu seseorang yang dia lagi duduk, ya, dia lagi duduk, kemudian dia sengaja berdiri, ya, sengaja berdiri dalam rangka untuk menyambut ya orang yang datang. Wallahu a'lam bishawab.
Lalu kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah taala, faslun pasal, ya, pasal tentang apa namanya, berbisik, ya, atau menyimpan rahasia begitu. Kata Al-Imam Ibnu Aqil, wayan bagi lil insani an la yadkhula fi sirri qaumin, dan tidak sepatutnya bagi manusia masuk dalam rahasia suatu kaum. Ya, enggak patut bagi manusia masuk dalam rahasia suatu kaum. Wala haditsin lam yudkhiluhu fi, dan tidak patut pula dalam pembicaraan yang tidak mereka memasukkannya di dalamnya. Enggak diajak nimbrung, ternyata ada apa begitu, ngikut dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pasal ini adalah pasal fi tanaji wa amanatil majalis. Pasal tentang berbisik-bisik, ya, dan juga amanah dalam majelis, ya. Jadi dianjurkan bagi dua orang agar mereka tidak berbisik-bisik dalam rahasia suatu kaum. Dan tidak masuk dalam pembicaraan suatu kaum kecuali dengan izin mereka. Kenapa demikian? Karena setiap kaum itu ada privasi. Dari Sa'ad bin Abi Sa'id, dia bilang, aku melihat Ibnu Umar berbicara dengan seorang laki-laki. Lalu aku memasukkan kepalaku di antara keduanya. Terus Ibnu Umar mendorong dadaku dan berkata, idza ra'aita itsnaini yatanajayani fala tadkhul bainahuma illa biiznihima. Kalau kamu lihat ada dua orang lagi bisik-bisik, lagi ngobrolin tentang hal yang rahasia, maka janganlah kamu masuk di antara keduanya kecuali diizinkan oleh keduanya. Begitu, ya, asarnya. Dan disebutkan oleh Ibnu Muflih di kitab Al-Adabus Syar'iyyah, beliau bilang itu haram. Ya. Ikut nimbrung dalam pembicaraan rahasia itu haram, ya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istama'a ila hadisin qaumin wa hum la karihun aw yufirruna minhu subba fi udhuni anuku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum sementara mereka enggak menyukainya atau mereka itu lari darinya, maka bakal dituang ke dalam telinganya timah yang meleleh pada hari kiamat, ya. Al-anuk di sini maksudnya timah yang dicairkan, ya. Nauzubillah dzalik. Kata Imam Ibnu Aqil, wala yajuzu al-istima' ila kalami qaumin yatasyawwarun, dan tidak boleh mendengarkan kepada perkataan suatu kaum yang mereka lagi bermusyawarah. Kita enggak diajak gitu. Kita enggak boleh mendengarkan perkataan satu kaum yang mereka sedang bermusyawarah. Wa man talafata fi hadithi fa huwa kal mistaudi'i li hadithi, dan barang siapa yang menoleh atau berpaling dalam pembicaraannya, maka dia seperti orang yang ditutupi oleh pembicaraannya. Maksudnya gini, kita lagi ngomong nih. Lagi ngomong, terus teman kita mau ngomong, teman kita tuh noleh dulu. Lihat kanan kiri, ada orang enggak ya? Nah, berarti yang mau diacak, berarti kalau udah kayak begitu, yang mau dibicarakan adalah pembicaraan yang sedang rahasia. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Aqil, wa man talafata fi hadithihi, barang siapa yang dia menoleh dalam pembicaraannya, selingkuh gitu, lihat orang, ada orang enggak ya? Dia mau ngomong, sini, saya mau kasih tahu kamu. Nah, maka bahwa orang ini seperti orang yang dititipi untuk pembicaraan. Orang yang dititipi pembicaraan. Yajibu hifdhu alaihi, katanya. Wajib menjaga ucapan tersebut. Wajib menjaga rahasianya. Li'anna talafatuhu yu'ti at-talafuta wa tafazzu'a. Karena sesungguhnya tolehannya itu, ya, itu memberikan tujuan kehati-hatian dan waspada. Begitu, ya. Jadi yang dimaksud oleh beliau di sini adalah pembicaraan suatu kaum atau pembicaraan yang sifatnya apa? Rahasia. Maka orang yang diajak bicara itu, ya, dia harus menyimpan rahasianya. Ya. Hal ini sebagaimana dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadithi tsumma iltafata fahiya amanah." Kalau ada seseorang,
Kalau ada seseorang menyampaikan pembicaraan, terus dia noleh. Tujuan nolehnya apa? Memastikan nggak ada orang lain yang dengar atau nggak ada orang lain yang lihat. Maka kita yang bakal diajak bicara itu, pembicaranya itu adalah amanah, nggak boleh kita sebarin. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Aqil, pasal yang terakhir dalam malam hari ini, ya, kata beliau rahimahullah taala, faslun pasal wa yukrahu al-khuyala wa zahwu fil mashi. Dan dimakruhkan sombong dan angkuh dalam berjalan. Wa inna ma yamshi qasdan. Karena berjalan itu yang bagus adalah yang pertengahan. Fa innal khuyala misyatun yubghiduhallahu ta'ala. Karena yang namanya sombong ya adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Di pasal ini pasal tentang khuyala, pasal tentang kesombongan. Ya. Atau angkuh begitu. Khuyala di sini adalah angkuh, bangga diri dia. Jadi yang namanya khuyala dimakruhkan kesombongan, keangkuhan di sini dia sombong, takabur, dia berbangga diri, dia bermegah-megahan ya dalam hal berjalan. Karena yang disunahkan, yang dianjurkan adalah berjalan itu dengan cara sederhana. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, waqsid fi masyika. Dan sederhanakan dalam berjalanmu. Di surat Luqman ayat 19. Atau Allah Ta'ala mengatakan, berjalanlah dengan wibawa dan tenang. Karena sesungguhnya cara berjalan sombong itu dimurkai. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara kesombongan ada yang dibenci Allah dan di antaranya ada yang dicintai Allah. Ya, kesombongan ada yang dibenci Allah dan ada kesombongan yang dicintai Allah. Kesombongan yang dicintai Allah adalah kebanggaan seseorang ya kepada dirinya ketika dia berperang. Dia boleh sombong, dia boleh angkuh. Dan kebanggaannya ketika dia bersedekah. Nah, ini maka dicintai oleh Allah. Adapun kesombongan atau keangkuhan yang dibenci Allah, maka itu adalah kesombongan dalam masalah kezaliman. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim dan juga yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa pengharaman kesombongan baik perkataan dan perbuatan itu semuanya sama. Mau perkataan maupun perbuatan itu sama. Dikarenakan alasannya karena zahir dari hadis-hadis yang telah ada. Ya. Dan ini juga kesombongan itu adalah miliknya Allah Ta'ala. Ithnatani la yadkhulullah sijana al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhun nar. Dua perkara tidak akan masuk ke dua perkara yang tidak akan masuk ya, kepada Allah ada al-kibriya'u ridai. Ya. Kebesaran atau kesombongan selendangku. Wal 'azamatu izari dan keagungan ya kainku. Faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhun nar. Barang siapa yang memperebutkan denganku salah satu dari keduanya, maka aku masukkannya ke dalam neraka. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Dan di Al-Adabul Syar'iyyah Ibnu Muflih mengatakan sebagian ulama itu memasukkan masalah ini sebagai masalah dosa besar. Ya, seperti itu. Karena adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan bahwa ketika dosa besar itu kategorinya suatu perbuatan yang Allah ancam masuk neraka atau diancam Allah melaknat, para malaikat melaknat, maka itu adalah dosa besar. Ya, dan Imam Ibnu Muflih mengatakan ini adalah zahir dalam kaidah
menurut kaidah Imam Ahmad rahimahullah taala, ya wallahu a'lamu bishawab. Lalu kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah taala, illa kecuali baina safaini, di antara dua barisan, maksudnya di antara dua barisan perang. Sombong itu nggak boleh. Sombong dalam berjalan itu nggak boleh. Kecuali kapan? Kecuali di antara dua barisan. Pasukan perang sudah ketemu. Ya. Jadi dimakruhkan kesombongan dalam berjalan. Kecuali dalam dua keadaan. Satu, di antara dua barisan. Artinya dua pasukan. Dengan cara tampil ke depan. Ya. Dia dengan semangat, dengan tekad kekuatan hatinya. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Atik. Ya. Dan tujuannya juga ada dalam rangka untuk menakut-nakuti musuh Allah. Dan juga untuk memberikan semangat kepada para waliullah, tentara-tentara Islam. Ya, dia boleh jalan dengan rasa sombong. Tujuannya untuk mendownkan mentalnya musuh. Dan juga membangkitkan semangat prajurit. Yang kedua, boleh sombong, ya. Yang pertama dalam berjalan ketika ketemu dua pasukan. Yang kedua adalah, kata Imam Ibnu Qayyim, sombong ketika sedekah. Ya, sombong ketika sedekah. Dalilnya ada hadis tadi, ya, yang riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya kesombongan ada yang dibenci Allah dan ada yang dicintai Allah. Yang dibenci Allah itu kesombongan dalam kezaliman, adapun yang dicintai Allah kesombongan dalam masalah berjalan, ya, ketika berperang, dan sombong ketika sedekah. Apa maksudnya sombong ketika sedekah? Ya, maksudnya sombong ketika sedekah itu, dia itu bangga. Dia bangga sudah bisa bersedekah. Dia bangga dia punya harta yang dia bisa sedekahkan. Itu maksudnya. Ya. Sehingga ketika dia memiliki rasa itu, rasa kebanggaan tersebut, jiwa-jiwa atau bisikan-bisikan untuk menjadi orang yang kikir itu hilang. Seperti itu tuh maksudnya, ya, seperti itu maksudnya. Bukan berarti sombong, nih lihat nih saya bisa sedekah nih. Seperti itu. Bukan begitu, ya. Lalu dia memamerkannya kepada orang lain. Bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dari sombong dalam sedekah ini, dia bangga. Dia bangga kepada dirinya, dia bisa mengeluarkan harta untuk sedekah, ya. Karena kalaulah bukan Allah yang memberikan harta itu, siapa lagi? Dan dari harta yang kita miliki ada apa? Haknya orang lain, ya. Jadi seperti itu yang dimaksud dari sombong ketika bersedekah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dengan demikian dia menjadi orang yang dermawan, ya. Dia menjadi orang yang senang memberi, dan dia orang yang selalu punya motivasi, ya. Jadi sekali lagi bukan berarti orang yang menginginkan pujian, menginginkan kebanggaan dari orang lain dan seterusnya. Tidak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.